Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi ukhani. Para jamaah Majelis Ta'lim Qalbun Salim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tentang buku bekal salat. Sekarang kita masuk pada masalah saf ya. Saf ini adalah perkara yang penting dan merupakan penyempurna salat, dan ada aturan-aturan yang berlaku dalam masalah saf ya. Yang pertama yang perlu kita ketahui bahwasanya saf yang terbaik bagi laki-laki ada yang paling depan, dan saf yang terbaik bagi wanita adalah yang paling belakang. Rasulullah SAW bersabda, khairu suhufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf lelaki adalah yang paling depan, dan yang paling buruk adalah bagian paling belakang. Dan sebaik-baik saf wanita adalah yang paling belakang, dan yang paling buruk adalah yang paling depan ya. Kenapa wanita yang terbaik paling belakang? Karena dia semakin jauh dari para lelaki. Sebagaimana di zaman Nabi SAW, dahulu masjid di zaman Nabi SAW tidak ada pembatas antara lelaki dan wanita ya, tidak ada tabir, tidak ada pembatas, dan masjid cukup lebar ya, maka laki-laki bagian depan, perempuan bagian belakang. Kalau perempuan paling depan safnya, maka semakin dekat dengan lelaki, maka dikatakan wa syarruha ya, seburuk-buruk saf wanita adalah yang paling depan karena dekat dengan lelaki. Kemudian namun sebagian ulama berijtihad, jika ternyata ada pembatas antara saf lelaki dengan saf wanita berupa dinding atau berupa tirai yang tidak kelihatan sama sekali wanitanya ya, bukan hanya tirai separuh tapi benar-benar tidak tertutup, maka tidak mengapa wanita di depan ya, tidak mengapa wanita di depan, karena yang dikhawatirkan kedekatan dengan lelaki sudah hilang ya, karena tertutup dengan sempurna, apakah dengan dinding ataukah dengan tirai yang tinggi yang membuat tidak terlihat sama sekali. Kemudian Rasulullah juga menganjurkan untuk seorang berusaha di saf yang pertama ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nas ma fin nida' was saffil awwal, thumma lam yajidu illa yastahimu alaihi lastahamu." Seandainya orang-orang mengetahui pahala menjawab azan dan juga pahala di saf pertama, lalu mereka tidak mendapatkannya kecuali harus dengan undian, niscaya mereka akan melakukan undian. Hanya saja kita tahu pahala tersebut tidak nampak di hadapan kita. Nabi hanya mengatakan seandainya mereka tahu, mereka akan berusaha untuk berundi, berebut-rebutan untuk mendapatkan saf pertama. Namun kita dapati zaman sekarang semangat orang untuk ke saf pertama kurang ya. Berbeda kalau misalnya kita dulu di Masjid Nabawi, maka orang rebut-rebutan saf pertama. Untuk mendapatkan saf pertama tidak gampang. Harus perjuangan menunggu ya. Apalagi kalau kita datang terlambat, kita menunggu untuk mendapat saf kedua saja tidak mudah. Apalagi kemudian mendapat saf pertama, perlu perjuangan untuk bisa meraih saf pertama. Dan orang-orang semangat untuk bisa meraih saf pertama. Tapi kita di sini, di tanah air kurang hidup hal ini ya. Makanya perlu kita jelaskan kepada masyarakat tentang sunnah untuk bisa sholat di saf yang pertama. Sampai Nabi mengatakan kalau tidak bisa diperoleh kecuali dengan undian, maka orang-orang akan melakukan undian. Hanya saja pahala tersebut gaib, kita tidak tahu apa yang akan didapatkan ganjaran pada hari kiamat kelak. Kemudian juga para ulama sepakat tentang keutamaan saf yang sebelah kanan daripada yang sebelah kiri ya. Sebagaimana Al-Bara bin Azib berkata, "Kunna idza shallaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna an yaminihi." Kami dahulu kalau salat di belakang Nabi jadi makmum, kami suka di sebelah kanan daripada sebelah kiri ya. Ya. Adapun riwayat bahwasanya innallaha malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf, Allah dan malaikat bersalawat kepada orang-orang yang salat sebelah saf kanan, riwayatnya dhaif. Riwayat yang sahih tentang saf kanan adalah hadis Al-Bara bin Azib tadi yang mengatakan kami dahulu para sahabat suka salat di sebelah kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara yang berkaitan dengan saf adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meluruskan dan merapatkan saf.
untuk meluruskan dan merapatkan saf. Ini penting. Kita tidak salat hanya sekedar bersaf saja, tapi saf tersebut ada aturannya. Di antara aturan saf tersebutlah lurus, ya, istiwa, lurus, kemudian taras, rapat, ya. Makanya para imam sering mengatakan istau, tarasu, itu luruskan dan rapatkan, ya, luruskan dan rapatkan. Ini para imam kita sering dengar mereka mengatakan demikian. Karena itulah sunnahnya tatkala seorang membuat saf di belakang imam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Russus sufufakum wa qaribu bainaha wa hadhu bil a'naqi. Fa walladhi nafsi bi yadihi inni la ara syaitan yadkhulu min khalali saf ka'annaha al-hadaf." Kata Nabi SAW, rapatkan saf-saf kalian dan dekatkan, sejajarkan dengan leher, ya. Demi zat yang jiwaku di tangannya, sungguh aku melihat syaitan masuk di antara sela-sela saf seolah-olah dia adalah anak kambing, ya. Inni la ara syaitan yadkhulu min khalalis saf. Inni la ara syaitan yadkhulu min khalalis saf ka'annaha al-hadaf, yaitu seakan-akan setan tersebut masuk di sela-sela saf yang apa namanya? Yang renggang, ya, seakan-akan dia seperti anak kambing, ya. Dan tidak perlu kita mempermainkan hadis ini atau mentertawakan hadis ini. Sebagian orang mengatakan, ya Ustaz, kalau kita rapat, bukankah kita juga buka kaki kita? Antara kaki satu, tapi kita rapat sama tetangga. Tapi kan kita buka kaki kita di tengah-tengah, di bawah kaki kita kan juga longgar. Kalau setan nggak bisa masuk lewat sini, setan masuk lewat sini. Ini namanya mempermainkan hadis Nabi SAW. Ya. Ini hal yang gaib. Ya. Kalau Nabi bilang dia hanya bisa masuk di antara seorang dengan tetangganya, ya sudah kita imani. Jangan kita permainkan yang ngapain. Sudah sama aja kita tutup ini, sini juga terbuka. Ini namanya menolak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada orang sebenarnya tidak beradab, ya, tidak beradab kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW juga berkata, aqimu sufufakum, fa inni arakum min wara'i dhahri. Ya, luruskanlah saf kalian. Sungguhnya aku melihat kalian dari belakangku. Di antara mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kalau sholat, meskipun dia lihat ke depan, mata Nabi seakan-akan di belakang bisa melihat kondisi saf. Ya. Anas bin Malik berkata, "Wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bimankibi sahibihi." Maka salah seorang dari kami, ya, menempelkan bahunya dengan bahu saudaranya, wa qadamahu biqadamihi, dan menempelkan kakinya dengan kaki saudaranya, ya, seperti itu. Jadi demikianlah saf para sahabat. Ada seorang enggak ngerti bahasa Arab, dia mengatakan ini maksudnya cuma satu orang yang bikin. Padahal ini istilah bahasa. Wa kana ahaduna, salah seorang dari kami menempelkan pundaknya dengan pundak saudaranya, kakinya dengan kaki saudaranya, maksudnya kami begitu semuanya. Bukan cuma satu orang yang melakukan, ya. Kata dia cuma satu orang yang melakukan lah. Ini satu orang ini kalaupun dia melakukan, sahabat ini yang dia memahami cara menjalankan sunnah Nabi. Ketika Nabi mengatakan aqimu sufufakum, luruskan saf kalian, tempelkan saf kalian, mereka praktekkan. Terus ada seorang meremehkan hadis ini, mengatakan ini yang praktek cuma satu orang. Ya, ente enggak ngerti bahasa Arab, ini istilah. Kalau dikatakan maka salah seorang dari kami pun menempelkan, maksudnya kami semuanya, maksudnya demikian. Bukan cuma satu orang, yang lain enggak, ya. Tapi demikianlah kalau orang tidak kurang belajar jadi seperti itu, ya. Jadi sehingga dia memahami hadis dengan pemahaman dia, tidak seorang ulama pun berpemahaman seperti dia. Jadi para sahabat mempraktekkan perintah Nabi untuk meluruskan saf dengan menempelkan pundak dengan pundak, kaki dengan kaki. Sampai kemudian Anas berkata, "Falau dhahabta taf'alu hadzal yaum," ini dalam tambahan Musannaf Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih, kata Anas bin Malik, "Falau dhahabta taf'alu hadzal yaum la nafara ahadukum ka'annahu baghalu syamus." Kalau engkau melakukan hal seperti itu sekarang, ya, maka salah seorang dari kalian akan lari layaknya begol yang liar, ya. Ya, orang tidak suka. Dan itu yang terjadi juga di zaman sekarang. Artinya sunnah ini mulai ditinggalkan sudah sejak lama, ya. Salat dengan rapat, dengan nempel, ya, maka seorang berusaha menghidupkan sunnah ini, ya. Ketika salat di awal berusaha merapatkan, terutama ketika di awal saf, karena itu berkaitan dengan lurusnya saf dan rapatnya saf, ya. Kalau ada yang melakukan sekarang, tuh orang tidak suka, ya. Dalam riwayat yang lain, qala Nu'man bin Bashir, hadis ini juga riwayat Nu'man bin Bashir, ya.
Beliau berkata, "Aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alan nas biwajhihi." Rasulullah sallam balik menghadap jamaah dengan wajahnya, dia balik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Aqimu suhufakum." Luruskan saf kalian 3 kali. Rasulullah ulangi, luruskan saf kalian. "Wallahi la tuqimanna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum." Kata Nabi, hendaknya kalian luruskan saf kalian, kalau tidak Allah akan menjadikan hati-hati kalian berselisih. Qala Nu'man bin Bashir, ya, Nu'man bin Bashir berkata, "Ra'aitu ar-rajula minna yulziku ka'bahu bi ka'bi sahibihi." Ya, aku melihat salah seorang dari kami menempelkan mata kakinya dengan mata kaki saudaranya, ya. Dan hadis ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari, yaitu para sahabat ketika mempraktekkan lurusnya saf, mereka menempelkan mata kaki dengan mata kaki. Al-Imam Al-Bukhari memahami benar-benar menempelkan. Beliau berkata, "Babu ilzaqil mankib bil mankib wal qadami bil qadim fis saf." Bab tentang menempelkan pundak dengan pundak dan kaki dengan kaki dalam saf salat. Imam Bukhari memahami demikian. Bahwasanya demikianlah disunahkan, bahwasanya menempelkan pundak dengan pundak, kaki dengan kaki dalam saf salat. Kemudian Ibnu Hajar mengomentari terhadap pernyataan Imam Bukhari tersebut, "Wal muradu bidzalika al-mubalaghatu fi ta'dil as-saf wa sadd khalalihi." Yang dimaksud dengan judul bab ini adalah bersungguh-sungguh, al-mubalaghah, bersungguh-sungguh dalam meluruskan saf, fi ta'dil as-saf wa sadd khalalihi, dan dalam bersungguh-sungguh dalam menutup celah, ya, yang ada di saf, ya. Dalam rangka untuk menutup celah dan untuk agar lurus. Kemudian juga Ibnu Hajar berkata dalam Fathul Bari, "Wastudilla bi hadits Nu'man hadza ala anna al-murad bil ka'ab fi ayatil wudu' al-'azm an-nati' fi janibi ar-rijl wa huwa 'inda multaqa as-saqi wal qadam wa huwa alladhi yumkinu an yulzaq bil ladhi bi janbihi. Khilafan liman dhahaba anna al-murad bil ka'b al-mu'akhkhar al-qadam wa huwa qaulun syadzun." Kata Ibnu Hajar, dijadikan dalil tentang hadis ini bahwasanya sahabat dahulu mereka menempelkan mata kaki dengan mata kaki, ya, menunjukkan bahwasanya yang dimaksud dengan al-ka'ab dalam ayat wudu dalam surat Al-Maidah ayat 6, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa arjulakum ilal ka'bain." Cucilah kedua kaki kalian sampai ke mata kaki. Bahwasanya mata kaki yang dimaksud kalau kaki adalah benar, yaitu mata kaki yang ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri kaki. Itu yang disebut mata kaki, bukan yang ada di punggung kaki, bukan. Karena orang-orang Syiah memandang kalau ini misalnya kaki, mereka memandang namanya al-ka'ab itu di pundak kaki, di punggung kaki, sehingga mereka kalau membasuh cukup sampai di sini saja. Maka Ibnu Hajar membantah, yang dimaksud dengan mata kaki adalah kanan kiri kaki seperti ini, ya. Kalau ini saya anggap saja ini kaki, ya. Inilah mata kaki. Bukan ini. Kenapa? Karena Ibnu Hajar mengatakan itulah yang mungkin untuk ditempelkan ketika dalam saf. Kalau orang sholat, ya tempelkan mata kaki mungkin, tapi kalau punggung kaki kan jadi begini kaki, enggak mungkin. Sehingga Ibnu Hajar berdalil memahami zahir daripada praktek sahabat bahwasanya untuk merapatkan saf, meluruskan saf adalah dengan menempelkan mata kaki dengan mata kaki. Hukumnya sunnah, tidak wajib, tapi itu yang dipraktikkan oleh para sahabat. Itu yang dipraktikkan oleh para sahabat, ya. Jadi pernyataan Ibnu Hajar ini beliau memandang bahwasanya Ka'ab bil Ka'ab, mata kaki bukannya sekedar disejajarkan, tapi berusaha untuk ditempelkan juga. Ya, ini sudah dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekh Utsaimin mengatakan untuk awal salat berusaha seorang seperti itu. Adapun kalau salat sudah berjalan, ketika tujuan sudah tercapai, saf sudah lurus, sudah rapat, maka tidak harus untuk nempel terus, ya. Tapi untuk awal, untuk bisa saf nempel, ya, maka lebih sempurna kalau dengan mensejajarkan mata kaki, bahkan kalau bisa menempelkan, itu yang terbaik. Inilah saf yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dalam salat, yaitu rapat dan lurus, ya. Apabila kita tidak merapatkan saf, maka ada dampak yang buruk. Pertama, kita terjatuh tidak melanggar. Pertama, kita tidak menjalankan perintah Nabi SAW. Nabi menyuruh untuk rapatkan dan luruskan, tapi kita tidak merapatkan, ya. Dan kalau sudah tidak merapatkan, biasanya tidak lurus juga. Tidak lurus juga, ya. Yang kedua, kita membiarkan celah untuk syaitan. Tadi, ya, inilah ara asyaitan yadkhulu min khalalis saf ka'annahu al-hadaf. Aku melihat syaitan masuk di antara celah-celah saf seakan-akan dia kambing kecil. Nah, kalau kita
menjarakkan antara satu dengan yang satu. Apalagi sebagian orang kalau dia sholat dia bawa sejadah sendiri. Ini kita bicara di luar pandemi ya. Kalau pandemi urusan lain ya. Kita bicara sebagian orang dahulu dalam kondisi normal bawa sajadah lebar dan dia tidak mau orang lain menginjak areal sajadahnya ya. Sehingga jarak semakin jauh. Dan kalau jarak semakin jauh, setan akan masuk. Kalau setan sudah masuk, setan akan mudah menggoda. Membuat orang tidak khusyuk, membuat orang tidak konsen ya. Saf juga kelihatan tidak kokoh. Beda kalau rapat kelihatan bahwasanya ka'annahu bunyanun marsus seperti bangunan yang kokoh ya. Rapi, teratur, rapat, terlihat persaudaraan ya. Namun orang tidak mau diganggu dengan kaki saudaranya. Kita bilang tidak harus terus-terusan, yang penting awal, setelah itu ya sudah ya. Tidak jadi masalah, yang penting saf rapat. Tatkala kita melihat kurang rapi, kita bisa rapatkan lagi. Kalau lihat kurang lurus, kita bisa luruskan lagi. Makanya Nabi SAW bersabda, "Aqimus sufuf." Luruskanlah salat. Fa innama tasufuna bisufufil malaikah. Sungguhnya kalian bersaf seperti saf-safnya malaikat. Wa hadu bainal manakib. Sejajarkanlah pundak, ya. Wasudul khalal. Nabi mengatakan, tutuplah celah. Celah tutup berarti melazimkan memang tutup celah. Kalau masih terbuka berarti ada celah dong. Ini sederhana, logika sederhana secara bahasa. Sudul khalal, tutuplah celah. Tutup ya berarti nempel. Walinu fi aidi ikhwanikum, dan lemah lembutlah kalian dengan tangan-tangan saudara kalian. Artinya masih ada celah biar kawan kalian masuk. Jangan kalian malah melebarkan kaki supaya tidak bisa masuk. Kalau memang ada celah, biarkan saudara kita masuk. Biarkan dia mendapatkan saf lebih depan. Kita sayang kepada dia. Kalau ada saf pertama masih longgar, silakan masuk. Ya. Sehingga lihat ada persaudaraan. Nabi Muhammad linu fi aidi ikhwanikum. Ini saya sering dengar kalau di Masjid Nabawi. Ya, terutama Syekh Shalih Al-Budair, dia mengatakan linu bi aidi ikhwanikum wala tad'u furujati lisyaitan. Selalu kalau dia jadi imam, hafizahullah, dia berkata demikian. Lembutlah dengan tangan-tangan saudara kalian. Lembutlah dengan saudara kalian. Artinya kalau ada celah biarkan dia masuk, ya. Wala tad'u furujati lisyaitan. Nabi mengatakan lemah lembutlah kepada saudara kalian, jangan biarkan ada celah untuk syaitan. Artinya apa? Berusaha untuk rapat. Ya. Kemudian Nabi menekankan lagi, wa man wasala saffan wasalahullah. Barang siapa yang menyambung saf, ada yang bolong dimasukin, maka Allah akan menyambungnya dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya, dengan karunia-Nya dan keberkahannya. Wa man qata'a saffan, barang siapa yang memutuskan saf, qata'ahu Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah akan memutuskan kasih sayangnya, rahmatnya dan yang lainnya darinya. Kalau Abu Daud mengomentari hadis Nabi, wa ma'na linu bi aidi ikhwanikum, lemah lembutlah dengan tangan-tangan saudara kalian. Beliau mengomentari, idza jaa rajulun ila shaffi fa dhahaba yadkhulu fihi fayanbaghi an yulina lahu kullu rajulin mankibaihi hatta yadkhula fi shaf. Maksudnya, jika ada seorang datang ingin masuk ke shaf, maka hendaknya seluruh orang berusaha melembutkan pundaknya sehingga dia bisa masuk dalam shaf. Bukan malah melebarkan kakinya supaya orang enggak bisa masuk. Nabi suruh sebaliknya, kalau ada yang masuk masih ada longgar. Kalau memang enggak ada kelonggaran lagi ya sudah, enggak mungkin, tinggal kita merapatkan. Tapi kalau benar masih bisa longgar, maka kita menggeser sampai seorang bisa masuk. Yang maksudnya yang normal, bukan berarti sampai enggak kuat sampai pundak saling tertekan, enggak gitu juga kali, enggak ya. Tapi yang penting normal. Seorang bisa sholat, kemudian jaraknya oke, bisa duduk iftiras dengan baik, bisa duduk tawarruk dengan baik. Ya karena kalau terlalu dempet juga, seorang nggak bisa duduk tawarruk. Seorang nggak bisa duduk tawarruk ketika rakaat keempat. Tapi kalau normal, yang wajar, ya artinya yang wajar, tidak terlalu sempit, tidak terlalu dempet, maka masih bisa dipraktekkan sunnah ya. Kemudian juga tadi Nabi SAW mengatakan, la tuqimuna as-sufuf aw la yukhalifanallahu baina qulubikum. Kata Nabi, luruskan saf, kalau tidak Allah akan memperselisihkan hati-hati kalian. Kita kalau saf bisa rapat, ada kesatuan hati. Kita sayang sama saudara kita mau dia di samping kita. Mungkin dia miskin, mungkin kita kaya, atau sebaliknya kita miskin, dia kaya. Sehingga ada kesatuan hati. Tapi kalau masing-masing punya sajadah sendiri, tidak mau disenggol sama yang lainnya, tidak mau dilempet sama yang lainnya, maka hati bisa berselisih. Ya. Hati sudah berselisih, bisa akidah bisa berselisih ke sana kemari ya. Yang kuat bisa nempel dengan yang lemah, subhanallah. Betapa indah saf dilihat seperti itu ya. Makanya kita kalau lihat masjid-masjid yang sudah menerapkan sunnah, nampaknya indah, bagian sholat kemudian saf rapi,
kemudian lurus, nempel. Kita ngelihatnya tuh kita gembira melihat praktek teman-teman yang menjalankan sunnah ketika salat berjamaah, terutama pas salat tarawih, masya Allah, melihatnya tuh enak. Lihat ada kesatuan, ya. Demikian juga di antara yang terluputkan kalau kita tidak meluruskan saf, ya, kita terluputkan dari pahala yang besar. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah azza wa jalla malaikatahu alaihimussalam yusalluna ala alladhina yasiluna sufuf wa man sadda furjatan rafa'ahu Allahu biha darajah. Kata Nabi, sungguhnya malaikat dan Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada orang-orang yang menyambung saf, Wa man sadda furjatan, barang siapa yang menutup celah, ada celah dia masukin, rafa'allahu biha darajah. Allah akan angkat derajatnya, ya. Jadi di sini kita tahu bahwasanya standar saf lurus, kita berusaha untuk meluruskan saf, ya. Nah, bagaimana standar lurusnya saf, ya? Untuk bagian atas tubuh, kalau kita ingin meluruskan saf, bagian atas maka yang jadi adalah pundak. Tapi untuk bagian bawah yang menjadi patokan adalah mata kaki atau tumit belakang, bukan jadi depan. Sebagian orang ketika dia ingin merapatkan saf, dia merapatkannya bagian depan jari. Salah, karena jari orang beda-beda, ada yang kakinya panjang, ada yang kakinya pendek. Tapi kalau patokannya adalah tumit, ya, maka sama. Tumit atau mata kaki. Jadi yang jadi saf, jadi patokan kalau untuk bawahan adalah bagian kaki belakang, tumit atau mata kaki. Adapun bagian atas dilihat dari sejajarnya pundak. Itulah namanya lurus, ya. Lurus jadi dilihat kalau dari bawah lihat dari mata kaki, bukan ujung depan mata, bukan ujung jari kaki, bukan. Tapi bagian belakang kaki, tumit atau bagian mata kaki. Adapun bagian atas maka dilihatlah sejajarnya pundak. Kemudian berusaha untuk rapat, ya. Rapat memang tidak wajib tapi sangat dianjurkan, bahkan disunnahkan, ya. Bahkan disunnahkan barang siapa yang berusaha merapatkan saf, maka Allah akan derajatnya tadi. Man sadda furjatan rafa'ahu Allahu biha darajah. Barang siapa menutup celah, Allah akan angkat derajatnya, ya. Kemudian caranya saf pertama diluruskan dulu. Saf pertama dipenuhi dulu, baru kemudian saf kedua. Jangan sampai saf pertama masih kosong sudah bikin saf kedua. Saf pertama masih longgar sudah bikin saf kedua. Saf kedua masih longgar sudah bikin saf ketiga. Kemudian yang berikutnya berdekatan antara saf, jangan saling jauh menjauh, karena namanya saf adalah jamaah berkumpul, ya. Kemudian berusaha mendekat kepada imam, ya. Adapun saf wanita berusaha untuk jauh dari laki-laki. Saya gambarkan, ya. Jadi cara pengaturan saf yang pertama, ya, untuk meluruskan bagian atas dengan lurusnya pundak, bagian atas tubuh dengan sejajarnya pundak. Kemudian bagian bawah, bagian kaki dengan sejajarnya tumit. Bukan tumit, ya, atau mata kaki. Mata kaki juga boleh. Bukan ujung jari kaki. Ini untuk meluruskan. Untuk merapatkan, perhatikan ada dua kerapatan, ya. Rapat dalam satu saf dan juga rapat antara saf satu dengan yang lainnya. Rapat antara saf yang satu dengan yang lainnya. Perhatikan ini, adapun rapat dalam satu saf tadi, di antaranya berusaha tidak ada celah. Tidak ada celah, sudah tidak kita jelaskan tadi. Celah antara saf, tidak ada celah. Ya.
Kemudian yang berikutnya, saf depan penuh dulu baru membentuk saf belakang. Saf depan dipenuhi dulu baru bikin saf belakang. Bahkan Imam Nawawi berkata, seandainya ada Imam Nawawi berkata, misalnya ada kata Imam Nawawi ada saf pertama, saf kedua, ada saf ketiga. Ternyata di sini ada celah. Ini sudah full. Ada orang lihat ini, ada orang lihat di sini ada celah. Maka dia ingin ke sini, dia ingin menutup, dapat pahala supaya bisa memenuhi menutup celah di saf pertama. Sementara kalau dia menunggu harusnya orang saf kedua yang maju, tapi orang saf kedua nggak ada yang maju. Kata Imam Nawawi, dia boleh menembus saf kedua untuk masuk ke saf pertama untuk mendapatkan pahala. Tidak jadi masalah. Ini kata Imam Nawawi rahimahullah taala, dia berkata dalam dalam kitabnya dia menyampaikan demikian. Dalam Al-Majmu' ya, dia mengatakan tidak apa-apa menembus saf di depannya agar menutupi celah yang ada di saf yang lebih depan lagi. Ini menunjukkan semangat para ulama bagaimana agar bisa merapatkan saf. Jadi saf pertama penuhi dulu, baru saf kedua, baru saf ketiga. Ya, itu cara menyusun saf. Kemudian adapun cara menyusun saf berikutnya, ya. Yang terbaik adalah yang terdekat dengan imam. Ini pendapat yang lebih kuat. Jadi cara menyusun saf, ini imam ya, misalnya ini imam. Maka kita menyusun saf caranya begini ya. Jadi berusaha imam di tengah. Imam di tengah. Baru kemudian ke kanan, nanti ke kiri lagi. Ke kanan, ke kiri lagi. Ke kanan, ke kiri lagi. Benar bahwasanya kanan lebih utama, tetapi mana yang lebih utama, kanan atau yang paling dekat dengan imam? Jangan sampai kita seperti ini ya. Ini imam misalnya. Kemudian kita sebelah kanan, kemudian sebelah kiri kosong ya. Ini kosong ya. Ini tidak tepat, ini kurang tepat ya. Ini kurang tidak tepat. Yang tepat seperti ini. Jadi benar saf sebelah kanan adalah lebih baik daripada saf sebelah kiri, tetapi dalam menyusun saf yang terdekat dengan imam yang terbaik. Dan dalil-dalil menunjukkan Nabi SAW ketika jadi imam, para sahabat di belakang menyusun saf dengan simetris, dengan seimbang. Bukan kanan tok sebelah kiri kosong, tidak, tapi mereka menunjukkan mereka seimbang di belakang imam. Karena benar kanan lebih utama, tetapi kedekatan kepada imam juga dituntut. Kedekatan kepada imam juga dituntut semakin dekat dengan imam. Ketika kedekatan kepada imam menjadi patokan, maka melazimkan saf itu harus seimbang. Jadi di belakang imam nanti kanan ke kiri, kanan ke kiri, kanan. Jangan sampai kanan dong, kemudian kiri kosong, kurang tepat. Meskipun ada yang berpendapat demikian, namun kurang tepat. Ini yang berkaitan dengan rapat dalam satu saf, ya. Kalau sudah penuh saf pertama, baru kemudian saf kedua. Kemudian yang berikutnya juga rapat antara saf satu dengan yang lainnya. Misalnya ini imam, ya. Maka jarak antara saf satu dengan saf yang lain, ya, ini harus dekat. Jaraknya ini kira-kira kurang lebih seukuran untuk sujud. Untuk sujud dilebihkan sedikit. Adapun jarak sangat jauh, ini saf, ini imam, kemudian saf kedua jauh, saf ketiga jauh. Ini tetap para ulama mengatakan sah, bukan berarti tidak sah, tetapi ini tidak sesuai sunnah. Sesuai sunnah itu saf antara saf satu dengan saf yang lainnya juga berdekatan. Saf pertama, saf kedua, saf ketiga berdekatan. Jaraknya cuma sekedar buat sujud ditambahin sedikit ya. Ditambahin sedikit. Ini dalam cara pengaturan saf. Kemudian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
dimakruhkan saf yang terputus dengan tiang. Ya. Rasulullah tidak ada hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan hindari tiang, tidak. Tapi para sahabat memahami ketika mereka bikin saf, mereka berusaha menghindarkan saf jangan sampai diputusin oleh tiang. Kata Abdul Hamid bin Mahmud, qala sholaitu ma'a Anas bin Malik yaumal Jum'ah. Aku salat bersama Anas bin Malik pada hari Jumat, fadufi'na ila sawari. Kami terpaksa waktu itu akhirnya menuju ke tiang-tiang karena mungkin rame. Fataqaddamna wa ta'akharna, ya. Kami pun maju sedikit, kami pun mundur sedikit. Faqala Anas berkata, kunna nattaqi hadza ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami dulu di zaman Nabi berusaha untuk menghindari tiang-tiang, ya. Dan hukumnya makruh salat diputuskan dengan tiang. Tetapi kata para ulama, hukum makruh ini bisa hilang jika hajah, jika kebutuhan memang benar-benar mendesak. Jika kebutuhan benar-benar mendesak, seperti masjid sudah sangat full, ya. Masjid sudah sangat full sehingga tidak ada tempat lagi untuk sholat seperti kondisi Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Kalau sudah full di mana saja ada celah mau terpisah ada tiang yang menghalangi enggak ada masalah. Ya karena tiangnya banyak di Masjid Nabawi, kemudian tiang di Masjidil Haram juga banyak. Kalau setiap orang harus menghindari tiang maka banyak masjid yang akan kosong. Kalau dalam kondisi jamaah tidak ramai maka hendaknya dihindari karena saf yang tersambung dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada terpotong dengan tiang, dengan rak, enggak. Tapi kalau dalam kondisi padat, maka makruh tersebut hilang. Tidak jadi masalah meskipun terputus dengan tiang. Ya. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, as-saf bainas sawari jaizun idza dhaqal masjid. Sungguhnya saf di antara tiang-tiang itu diperbolehkan jika masjid terasa sempit. Ya, hakahu ba'dul ulama ijma'an. Ya, dan para ulama mengatakan ijma'. Kalau dalam kondisi sempit, maka saf di antara tiang tidak jadi masalah. Amma inda sa'ati fa fihi khilaf. Adapun kalau masjid kosong, jamaah tidak full, maka ada khilaf di kalangan para ulama tentang hukum saf di antara tiang-tiang. Tapi sekarang kita bahas tentang bagaimana posisi imam dan makmum dalam saf, ya, posisi imam dan makmum dalam saf. Adapun jika makmumnya laki-laki dan imamnya laki-laki, maka sejajar. Imamnya laki-laki, makmumnya laki-laki, maka sejajar. Sebagaimana juga imamnya perempuan, makmumnya perempuan, cuma dua orang aja nih, imam dan makmum berdua, maka hukumnya sejajar. Ya. Mazhab Syafi'i mengatakan mundur sedikit, ya, tetap posisikan imam di depan, ya, tetap mundur sedikit. Namun pendapat yang lebih kuat berdasarkan kesahihan hadis, ya, bahwasanya justru rapat, ya. Bergandengan, rapat sehingga terbentuk saf. Kalau terpisah gini maka tidak terpisah saf, malah tidak terbentuk saf, ya. Tapi digabungkan. Ini masalah khilaf tapi yang benar maksudnya dirapatkan. Kita di tanah air rata-rata kalau meskipun cuma dua orang makmumnya mundur, ya makmumnya mundur. Yang benar dirapatkan. Demikian juga misalnya imam di depan kemudian makmum dua, tengah-tengah begini. Tahu-tahu makmum yang satu batal. Maka makmum yang tinggal satu ini dia maju ke depan, rapatin. Karena Nabi SAW pernah salat dengan seorang sahabat tersebut dia bersaf sebelah kiri. Maka Nabi putarin dia suruh ke sebelah kanan sejajar dengan Nabi. Ini menunjukkan bahwasanya dalilnya jelas ketika imam dan makmum cuma dua orang, maka di sebelah kanan, ya. Jadi saya ulangi lagi, kalau ternyata misalnya makmum dua, tahu-tahu satunya batal, maka makmum yang tersisa gabung sebelah kanan, sejajar. Sebaliknya jika ternyata datang mereka berdua salat sebelah kanan, datang makmum yang kedua, maka mundur begini. Mundur. Demikian juga berlaku pada wanita. Ini yang pertama. Yang kedua, tadi jika imam dan makmum, jika imam dengan dua makmum atau lebih, jika imam makmumnya dua atau lebih, maka tadi dengan di belakang, ya. Di belakang. Dalilnya, ya, hadis Anas, dia berkata, aku dan anak yatim salat di rumah kami di belakang Rasulullah, sedangkan ibuku di belakang kami. Jadi Rasulullah SAW pernah datang ke rumah Anas bin Malik. Kemudian Rasulullah SAW salat jadi imam. Maka kata Anas, aku dan seorang anak yatim, ya, jadi makmum di belakang Nabi. Kemudian ibu kami di belakang kami. Jadi
Salatnya posisinya Nabi sendiri, Anas bin Malik dengan anak yatim berarti masih kecil, belum balik. Kemudian seorang wanita di belakang, ibu mereka di belakang. Jadi perempuan di belakang. Baik. Bagaimana sholat di sebelah imam jika tidak ada tempat lagi di dalam masjid? Misalnya masjid sudah full, tidak ada lagi tempat saf. Apakah seorang boleh bermakmum di samping kanan kiri imam? Boleh. Seorang boleh bermakmum di samping kanan kiri imam, tapi ini dihindari kecuali dalam kondisi terdesak. Contoh seperti kata para ulama, seperti orang misalnya terjebak dalam parit ya, dan jumlah jamaah misalnya banyak ya. Kalau imam cuma di depan, makmum di belakang, maka cuma dapat sedikit karena parit tersebut kecil. Maka untuk bisa memuat jamaah yang banyak, maka imam dan saf pertama rapat ya, bersejajar. Imam dan saf pertama sejajar, kemudian saf kedua. Jadi gampangnya begini ya. Dalam kondisi normal ya. Normal imam, kemudian jamaah ya, misalnya. Normal. Jika lokasi sempit, jamaah padat, maka imam sejajar dengan saf pertama. Ya. Jadi misalnya imam sebelahnya makmum ya. Di sini lihat imam sejajar dengan saf pertama. Lihat imam sejajar dengan saf pertama. Dan ini misalnya kalau siapa yang sering safar dengan Saudi Airlines, dia akan dapat di Saudi Airlines di bagian belakang ada musola. Itu musola cuma mungkin cukup untuk 8 jamaah atau 6 jamaah. Ya. Ya, tapi kalau imamnya cuma depan 1, di belakang cuma 3, misalnya cuma 6. Tapi karena jamaah banyak, orang menanti apalagi sholat subuh, maka akhirnya sholatnya demikian. Imam dan saf pertama satu baris, saf kedua satu baris, sehingga dengan demikian bisa menampung lebih banyak jamaah dalam kondisi tertentu. Nah, hukum asalnya seperti ini. Dalam kondisi tertentu kita terkadang misalnya ada pengajian sangat ramai, tidak ada tempat bagi jamaah. Jamaah daripada nunggu ronde kedua untuk sholat, ya bikin jamaah baru, mending dia gabung sehingga saf pertama diisi oleh jamaah, sehingga imam sejajar dengan saf pertama. Itu tidak jadi masalah, dan itu sering terjadi, terutama pas ada kajian-kajian ramai ya. Baik, bagaimana dengan makmum yang makmumnya laki-laki, imamnya laki-laki, makmumnya perempuan satu, ya. Jika perhatikan, makmumnya laki-laki, imamnya laki-laki, makmumnya perempuan. Jika ternyata makmum tersebut adalah mahramnya atau istrinya, maka tidak jadi masalah, berarti tidak ada khalwat. Tetapi kalau seandainya wanita tersebut bukan mahramnya, maka sebaiknya jangan. Ya, sebagian ulama melarang, hukumnya tidak boleh haram karena Nabi melarang berkhalwat. La yakhluwanna ar-rajulu bimra'atin illa kana syaitanu tsalitsahuma. Tidaklah seorang laki berdua dengan wanita kecuali syaitan menjadi ketiganya. Maka tidak boleh misalnya seorang lagi di musalla mana, kemudian cuma dia berdua dengan perempuan, maka jangan. Mending salat sendiri-sendiri. Kecuali perempuannya 2 orang, ya, atau laki-lakinya 2 orang, maka sudah tidak khalwat lagi. Tapi kalau laki sendiri perempuan sendiri kemudian berdekatan, nah ini jadi masalah, tidak boleh. Tidak boleh, dijelaskan oleh para ulama. Masalah sah dan tidaknya ada khilaf dengan para ulama, tapi asalnya dijauhi karena Rasulullah melarang berkhalwat antara laki dengan wanita yang bukan mahram. Nah, bagaimana kalau makmumnya adalah wanita yang merupakan mahramnya atau istrinya? Apakah sejajar ataukah mundur? Sejajar ataukah mundur? Pendapat mayoritas bahwasanya yang saya dapati para ulama mengatakan wanita di belakang imam tidak sejajar karena dia wanita ya. Mereka berada di antaranya dalam di antaranya Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ya,
Dan juga Ibnu Battal dalam Syarah Sahih Al-Bukhari ya menyatakan bahwasanya wanita tetap di belakang ya. Dalilnya apa? Dalilnya kisah tadi yang saya sebutkan ketika Nabi SAW salat di rumah Anas. Nabi SAW, kemudian Anas bin Malik dengan anak yatim, kemudian baru ibu mereka ya. Perhatikan sini. Ya. Ketika Nabi salat ya, di rumah Anas bin Malik. Radhiyallahu anhu. Bagaimana posisi ini Nabi SAW? Nabi. Kemudian Anas bin Malik, anak yatim. Ini Anas bin Malik. Ini anak yatim. Lalu yang ketiga adalah seorang wanita. Ibunya Anas. Ini adalah ibunya Anas. Nah, ini menunjukkan bahwasanya saf wanita harus sendiri, tidak disejajarkan dengan saf para lelaki. Kenapa? Karena datang dalam hadis Rasulullah SAW melarang seorang bersaf sendirian di belakang imam. Lihat kondisi sini, ibunya Anas bersaf sendirian. Bersaf sendirian. Padahal kita tahu saf sendirian tidak boleh. Seandainya boleh gabung dengan saf lelaki, harusnya ibunya Anas masuk ke sini harusnya supaya dia tidak saf sendirian. Ini sisi pendalilan maksud saya. Ketika ibunya Anas, padahal ini mahramnya semua, anak-anaknya, ketika dia tetap bertahan sendirian di belakang menunjukkan saf wanita dipisahkan dengan saf lelaki. Saya ulangi, seandainya saf lelaki boleh, wanita boleh gabung dengan lelaki, harusnya ibunya Anas tidak sendirian di belakang karena ada larangan bersaf sendirian di belakang imam. Maka harusnya dia gabung bersama anak-anaknya di depan. Ketika ibunya Anas bin Malik tetap di belakang sendirian, itu Ummu Sulaim ya. Tetap bersendirian di belakang, atau ada yang mengatakan neneknya, ada yang mengatakan ibunya. Ketika dia tetap di belakang sendirian menunjukkan saf wanita harus terpisah dari saf lelaki. Karenanya ketika seorang lelaki salat bersama istrinya jangan di sebelah kanannya tapi tetap di belakang. Saya ulangi, jika seorang lelaki salat bersama istrinya, ya, maka wanita tetap di belakang berdasarkan hadis ini, dan ini dijadikan dalil oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Dan itu pendapat yang kuat, dan rata-rata saya dapati perkataan ulama demikian, bosnya wanita di belakang tidak disesuaikan dengan lelaki meskipun berdua, meskipun mahramnya. Wallahu a'lam bishawab. Adapun imam, jika imamnya perempuan dan makmumnya perempuan, ya, misalnya maka sejajar, ya, maka sejajar, tidak seperti laki-laki. Kalau perempuan misalnya makmumnya 2, imamnya 1, maka tetap wanita, kemudian makmumnya kanan kiri. Beda dengan laki-laki, laki-laki depan, makmumnya 2 di belakang. Kalau wanita enggak sejajar. Wanita sejajar, dan ini posisi yang lebih menutup mereka, karena kalau wanita di depan sendiri agak bagaimana gitu. Oleh karenanya disunahkannya sejajar, sebagaimana dipraktikkan oleh para sahabat seperti Aisyah, Ummu Salamah dan yang lainnya. Ketika mereka jadi imam, mereka di tengah-tengah dan gabung dengan saf pertama, bukan maju di depan. Tapi pembahasan berikutnya, ya, bagaimana dengan orang yang sholat dengan menggunakan kursi, ya. Bagaimana dengan orang yang sholat dengan menggunakan kursi, ya. Menggunakan kursi ada 2 kondisi, ya. Bagaimana cara sholat menggunakan kursi, ada 2 kondisi. Pertama, sejak awal sampai akhir dia menggunakan kursi. Sejak awal sampai akhir dia menggunakan kursi. Maka kalau sejak awal sampai akhir dia menggunakan kursi, maka kursinya dia taruh di saf, ya. Yang jadi patokannya adalah lurusnya bukan kakinya, karena kakinya pasti di depan, tapi yang jadi patokan adalah pundaknya, maksudnya bokongnya, itu menjadi patokan. Ini disampaikan oleh para ulama, ya.
Kata Ar-Ramli, salah ulama Syafi'iyah, wal i'tibar bil aqib lil qa'im wa bil ilyah lil qa'id. Yang menjadi patokan untuk lurusnya bagi orang yang berdiri adalah kakinya atau mata kakinya, tumitnya. Kalau ingin lurus bagi orang yang berdiri adalah tumit. Tapi kalau patokan lurus bagi orang yang duduk adalah pantatnya. Maksudnya lurus dari ini. Jadi orang kalau duduk di kursi, jadi makmumnya di sini. Jadi pundak dia selurus dengan imam begini. Ya. Seperti itu ya. Bukan dia di belakang kemudian sejajar dengan dia depan gini, enggak ya. Jadi saya gambarin ya. Bisa dilihat di bekal salat ya. Ada gambar yang jelas ya. Jadi kalau ini taruhlah kursi ya. Maka yang menjadi patokan ketika dia duduk sejajar adalah ininya di sini, ini. Bukan kakinya, ini salah, bukan kakinya. Tapi makmum sebelah sini samping dia, sebelah kanan. Di sini, ya. Jadi yang jadi patokan adalah bagian kursi belakang karena ketika dia duduk yang jadi patokan adalah pantatnya atau bokongnya. Perhatikan ya. Yang jadi masalah bagaimana kalau orang yang awalnya berdiri kemudian duduk. Awalnya berdiri kemudian duduk. Nah, kita sudah sebutkan tadi bagi orang yang berdiri patokan lurusnya adalah kakinya, ya. Makanya ketika dia berdiri, caranya bagaimana kata para ulama? Dia bawa kursinya. Dia hanya membutuhkan kursinya ketika sujud dan ruku, ketika sujud. Adapun ruku dia normal-normal saja. Berdiri dia normal. Bagaimana caranya? Maka dia bawa kursinya, kemudian dia salat Allahu Akbar sejajar dengan makmum kanan kirinya, sejajar. Dia salat biasa, ketika dia rukuk biasa. Ketika dia mau sujud, orang-orang sujud, dia tidak sujud. Bagaimana caranya? Maka dia duduk. Dia duduk jangan seperti ini, duduk gini. Karena kalau dia duduk begini, maka kursi akan mengganggu orang di belakang, dan dia tidak sejajar. Dan kita sudah bilang kaidah, kalau orang duduk, yang menjadi patokan sejajar adalah pantatnya. Maka dia majukan kursi baru dia duduk. Sehingga tetap sejajar. Itu caranya. Bagi orang yang menggabungkan antara berdiri normal dengan kursi. Tapi kalau sejak awal dengan kursi, maka tadi yang sudah kita jelaskan. Sejak awal di kursi, maka kaki kursi belakang yang sejajar dengan saf. Adapun kalau awalnya dia berdiri dan dia hanya butuh kursi ketika sujud, maka ketika dia sujud dia majukan kursinya, kemudian dia duduk, sujud. Ketika dia berdiri dia mundurkan lagi kursinya, berdiri normal biasa. Kira-kira demikian gambaran yang mudah. Kemudian terhal yang berkaitan dengan masalah saf, ya. Bagaimana hukum orang salat sendirian di belakang saf, ya? Kata Rasulullah SAW, la salata li munfaridin khalfas saf. Tidak ada salat bagi orang yang salat sendirian di belakang saf. Lantas bagaimana? Pendapat yang lebih kuat bahwasanya jika dia ada uzur, misalnya saf sudah penuh dan dia tidak bisa lagi masuk saf, maka dia boleh sendirian di belakang. Yang tidak sah salatnya jika saf masih longgar dan dia tetap sendirian di belakang, tidak boleh. Itu tidak boleh. Ya, adapun kalau safnya sudah penuh dan dia cuma sendirian, maka tidak mengapa dia di belakang. Diharapkan nanti ada jamaah yang terlambat yang kemudian membuat saf dengan dia. Tapi seandainya tidak ada jamaah dan sampai berakhir salat dia tetap sendirian di belakang, tidak jadi masalah karena dia punya uzur. Yang tidak boleh kalau enggak ada uzur. Tapi di antara fatwa-fatwa yang kontemporer yang sering ditanya, Ustaz bagaimana hukumnya saf wanita yang di samping laki-laki? Ya, saf wanita di samping laki-laki. Hukum asalnya tentunya tidak disunahkan. Disunahkan asalnya wanita di belakang. Tetapi kita lihat dalam sebagian, dan kita berusaha bikin masjid demikian. Kalau bikin masjid, sediakan saf wanita di bagian belakang. Jangan di samping laki-laki. Ya, seperti dalam sebagian musala-musala, kanan laki-laki, kiri perempuan, atau sebaliknya, kiri perempuan, kanan laki-laki. Safnya jadi kanan kiri. Jangan, tapi berusaha depan belakang. Karena itulah yang sunnah. Tapi jika seandainya terjadi saf kanan kiri, maka yang benar tidak membatalkan sholat. Hanya menyelisih sunnah, namun tidak membatalkan sholat. Ya. Kemudian juga permasalahan ditanyakan sering bagaimana tentang anak kecil yang diberdirikan di saf. Apakah memutuskan saf atau tidak? Ya, kalau anak tersebut mumayyiz,
ya dia ngerti, dikasih tahu, maka tidak memutuskan saf, tidak memutuskan saf. Apalagi kalau dia bisa sholat, ya. Kalau dia bisa sholat, maka sholatnya sah dan tidak memutuskan saf, ya. Tidak. Oleh karena tadi Anas bin Malik, sholat bersama anak yatim. Tadi sudah kita jelaskan gambarnya. Nabi, Anas bin Malik anak yatim, baru kemudian ibunya. Nah, anak yatim ini kan belum balik. Ternyata dia disafkan bersama Anas. Berarti safnya anak kecil teranggap dan sholatnya dianggap sah. Ya. Bahkan dalam hadis bagaimana Amr bin Salamah radhiyallahu anhu yang masih berusia 6 atau 7 tahun jadi imam. Jadi tidak mengapa kalau anak sholat di samping kita. Jadi masalah misalnya masih tidak ngerti sama sekali, masih bayi misalnya, apa kita taruh di samping? Saya rasa sebaiknya jangan. Justru kalau misalnya masih bayi terpaksa kita bawa, kita taruh di depan kita aja. Sehingga kita sholat, kita dekat dia. Kalau perlu kita gendong, ya. Tidak perlu kita taruh sebelah kanan, khawatir membuat jarak antara kita dengan jamaah yang lainnya. Kemudian juga di antara yang sering ditanyakan, bagaimana Ustaz kalau makmum ternyata safnya lebih depan daripada imam? Ya. Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan batal secara mutlak, imam tidak boleh di belakang makmum. Barang siapa yang sholatnya di depan imam, maka batal sholatnya. Namun pendapat yang benar, tidak ada dalil yang menunjukkan akan kebatalannya. Ya. Memang sunnahnya imam di depan, makmum di belakang. Tapi dalam kondisi darurat, dan itu terjadi sering di Madinah, ketika sholat Id, kan masjid, imam di dalam masjid, makmum sudah di depan arah kiblat, di depan masjid semua isi makmum. Dan imamnya di agak belakang. Maka yang benar kalau dalam kondisi darurat tetap saja sah dan tidak ada dalil yang mengatakan kalau makmum depan imam otomatis batil, tidak ada dalil yang kuat akan hal ini dan kita bilang bahwasanya masalah salat hukum asalnya sah. Kita tidak mengatakan ini batal atau tidak, kita tidak mengatakan batal kecuali ada dalil yang kuat dan tidak ada dalil yang tegas akan hal ini, ya. Demikian saja para ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu dari Majelis Taklim Korbun Salim, kajian kita pada kesempatan ini insyaallah kita lanjutkan 2 pekan lagi. Dan kita sudah berada di penghujung pembahasan bekal salat. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.